Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait akad murabahah pada pembiayaan KPR. Murabahah adalah proses jual beli suatu barang di mana penjual menjelaskan harga pokok dan besarnya keuntungan yang disepakati. Karena dalam definisinya selalu disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka murabahah mempunyai ciri penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menjelaskan jumlah keuntungan yang diambil. Dalam jual beli murabahah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya ba'i atau penjual, pihak yang memiliki barang, mushtari atau pembeli, mabi barang yang akan diperjualbelikan, saman atau harga, ijab qabul atau pernyataan serah terima. Itulah rukun yang harus dipenuhi dalam sistem murabahah. Untuk memberikan gambaran alur transaksi murabahah, maka secara umum saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank. Yang kedua, prosesnya yaitu pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga barang oleh bank. Proses yang ketiga yaitu penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada bank. Yang keempat, penjualan bank atau markup atau margin dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah. Proses yang kelima yaitu pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah. Dan yang terakhir, proses yang terakhir adalah pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara sekaligus pada akhirnya waktu pelunasan. Dalam standar AAOIV dijelaskan bahwa karakteristik murabahah secara umum adalah: yang pertama, bank Islam harus memberitahukan tentang biaya atau cost atau modal yang dikeluarkan atau capital outlay atas barang tersebut kepada nasabah. Yang kedua, akad pertama harus sah. Yang ketiga, akad tersebut harus bebas riba. Yang keempat, bank Islam harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji atau wan prestasi yang terjadi setelah pembelian. Yang kelima, bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah. Misalnya, pembelian berdasarkan kredit atau angsuran. Jika salah satu syarat dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 tidak dipenuhi, maka pembeli harus mempunyai pilihan untuk: yang pertama, melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya. Yang kedua, menghubungi penjual atas perbedaan atau kekurangan yang terjadi. Yang ketiga, membatalkan akad. Itu beberapa kriteria dari standar AAOIV terkait murabahah. Adapun dari tinjauan fatwa DSN MUI nomor 4 tentang murabahah, yaitu fatwa ini yang berkaitan dengan khususnya pedoman murabahah merupakan fatwa yang paling awal dari fatwa yang berkaitan dengan murabahah dan juga merupakan fatwa rujukan bagi penerapan prinsip syariah yang menyangkut murabahah. Dalam isi fatwanya terdapat 4 bagian dalam sistemika penerapan fatwanya. 4 bagian tersebut adalah pertimbangan,
landasan hukum, pendapat ulama, dan isi fatwanya. Sedangkan dalam secara umum, semua rukun dan ketentuan harus bisa terpenuhi dalam sistem murabahah itu. Implementasi Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah terhadap praktik pembiayaan KPR yang dilaksanakan di Bank Muamalat Kecamatan Surakarta ini belum sepenuhnya diimplementasikan dengan sempurna, terutama tentang ketentuan-ketentuan umum murabahah. Secara umum, model pembiayaan murabahah atau bil wakalah, di mana dalam pelaksanaannya bank muamalat ini meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang atau pihak bank memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi real, melainkan yang terjadi adalah pinjam-meminjam uang atau jual beli uang dengan tambahan, bukan jual beli barang, dan tidak ada kepemilikan barang oleh pihak bank sebelum terjadi transaksi dengan nasabah. Padahal hal tersebut merupakan syarat mutlak murabahah. Begitu pula dalam penentuan margin atau laba sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank dengan berbagai pilihan. Akad murabahah ini ditunjukkan untuk nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembangunan rumah dari awal sampai selesai, atau hanya untuk sekadar pembiayaan renovasi atau perbaikan rumah. Dengan akad murabahah, nasabah akan mendapatkan material bahan-bahan bangunan dan biaya tukang dalam pembangunan rumah tersebut. Alhamdulillah telah selesai penjabaran terkait pembiayaan KPR dengan akad murabahah. Saya mendapatkan sumber dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul Implementasi Praktik Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanakisah, Perspektif Fatwa DSN MUI dengan studi kasus pada Bank Muamalat Kecamatan Surakarta, yang ditulis oleh Safika Maranti dan Zulfatus Sadiah dari Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Darussalam Gontor. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.